Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak bosan-bosan kita mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat pada pagi menjelang siang ini. Kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan melanjutkan kegiatan belajar kita daring kita ya, fisika. Kita sudah ada sekian kali pertemuannya di daring ini. Apapun kondisinya tetap kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih bisa nih pagi-pagi bangun menghembuskan nafas, kita masih bisa menikmati udara pagi, kita masih bisa menikmati hidup kita seperti sekarang ini ya. Kita syukuri saja ya. Nah, baik anak-anak ustazah, kita lanjutkan materi kita. Di minggu lalu kita sudah masuk titik berat ya. Di minggu lalu itu ustazah kita sudah membahas titik berat, dan sebenarnya kemarin ada ustazah kasih, ini dicoba dulu gitu kan. Ada ustazah suruh dicoba materi titik berat, contohnya itu ada kayak bentuk rumah. Namun dari sekian banyak kelas 11 yang mengirimkan sama saya itu cuma 2 gitu. Apakah karena tidak bukan tugas seutuhnya sehingga tidak mengirimkan atau tidak paham gitu kan? Tidak apa-apa. Ini kita akan memperjelas kembali. Nah, di sini ustazah akan membuat contoh lagi lebih banyak biar lebih paham anak-anak ustazah ya. Kalau kemarin kan titik berat yang kita bahas itu adalah dia yang 2 dimensi ya, 2 dimensi. Sekarang ustazah mau kasih contoh soal dulu yang dia berbentuk garis, ya. Nah, ini dia yang contoh soal yang kayak minggu lalu yang ustazah bilang coba kalian selesaikan seperti ini, kurang lebih penyelesaiannya. Coba ini dulu kita perhatikan ya. Ini perhatikan gambar bidang berikut. Ini ada bidang, dia jadi kayak tanda panah atau kayak rumah-rumahan. Tentukan titik berat bangun tersebut gitu. Nah, pertama kita bagilah dulu gambar ini menjadi 2. Ini bisa jadi 2 bangun, yaitu satu bangunnya itu adalah persegi, satu bangunnya lagi adalah segitiga. Nah, sekarang untuk bangun yang pertama ini. Untuk bangun yang pertama, berapakah X-nya? Ini dia dari 2 ke 8, ya kan? 2 ke 8. Berarti berapa tuh garis tengahnya? Berapa? Berarti dari sini kan setengahnya itu adalah 5. Sini dia. Untuk Y-nya ini dari sini ke sini. Dia kan 4 ya. Y-nya itu 4. Panjangnya ke atas itu 4. Separuhnya 2. Gitu kan? Makanya di sini X 5, Y-nya sama dengan 2. Berapa luasnya? Luasnya berapa? Panjang kali lebar. Panjangnya berapa? 6 ya. Ini 2 ke 8 itu kan 6 ya. 6 panjang kali lebar 6. Terus kali lebar, lebarnya adalah 4. 6 kali 4 sama dengan 24. Nih untuk benda yang pertama. Untuk yang benda kedua ini adalah segitiga. Ini bentuknya segitiga. Berapakah X-nya? X-nya biasanya nih ya, kalau bendanya itu tertumpuk seperti ini ya, atas bawah, itu biasanya X-nya benda 1 benda 2 itu sama, yaitu sama-sama berapa? Nih, sama-sama 5 nih. Nah, 5. Berapa Y-nya? Nah, untuk Y segitiga itu kita cari dengan menggunakan sepertiga kali dengan tinggi, sepertiga T. Tingginya ini 4 ke 10. Berapa itu? 6 ya. 4 ke 10. Sepertiga T. Berarti sepertiga dari 6. Sudah? Jadi sama dengan 2, ya kan? 2. Tambah 4. Kenapa tambah 4? Karena bangun kedua ini ada di atas bangun pertama yang dia Y-nya adalah 4. Jadi ditambahi dengan 4. 4 tambah dengan 2. Jadi Y-nya adalah 6. Kalau udah dapat kita X-nya dan juga luasnya, luas segitiga setengah AT tetap ya.
Dah, maka tinggal masukkan ke sini. Jadi Ustazah yakin kalau untuk titik berat ini yang agak rumit itu adalah menentukan X dan Y-nya. Nah, baik. Kita lanjutkan. Ustazah kasih contoh soal, kita buat contoh banyak-banyak aja. Ini kita sudah habis materi di bab ini ya. Nanti Ustazah mereview ulang-ulang lagi. Habis itu kita ujian kalau nggak ada yang mau ditanya. Udah paham-paham, udah pinter-pinter kayaknya nih ya. Ya. Habis ini sudah habis materi kita, ini materi terakhir kita di bab ini. Setelah itu kita masuk bab baru sebenarnya tentang elastisitas ya, pegas. Nah, saya kasih contoh berikutnya lagi. Nah, ini dia pada untuk panjang gitu ya. Misalkan soal ini dia minta tentukanlah koordinat pada benda ini. Ini adalah sumbu X, ini sumbu Y. Sudah? Ini bendanya. Ya, jadi dia berbentuk garis-garis saja panjang-panjang gitu. Nah, sama seperti yang Ustaz jelaskan beberapa waktu lalu, ini kita bagi ada berapa benda nih, ada berapa panjang gitu kan? Ada berapa panjang? Ini ada 4. 1 2 3 4. Sekarang kita buat dulu masing-masing itu panjangnya berapa? L1, L2, L3, L4. Sudah? L1. L1 itu maksud panjangnya. Ini kita anggap L1 ya. Ini. Berapa nih panjangnya nih? Berapa ini? Ini ke sini 2. Tambah 4 berarti berapa? 6. Iya, L1 6. L2 kita anggap ini L2. Berapa ini panjangnya? 4. Dah ada dibilangnya nih 4. Ya kan? Berarti L2 adalah 4. L3. Ini kita anggap L3 nih, L3. Sudah? Ini yang dari sini ke sini itu adalah separuh dari ini. Ini ke sini sama. Berarti separuh dari ini berapa? 2 ya. Berarti ini 2. Ini 2, jadi 4. Maka L3 besarnya adalah, panjangnya adalah 4. Itu. Sekarang L4 yang ini berapa nih panjangnya? 6. Ini udah jelas ya, 6. L4 nya adalah 6. Oke, lanjut. Sekarang kita cari X dan Y nya. X1 Y1. Ini tadi yang pertama ya. Ini adalah L1, ini kita anggap L2, ini L3, ini L4. Dah? Baik, L1, X-nya berapa? Nih. X-nya berapa? Untuk benda ini, untuk panjang yang pertama, ini tadi 6. Berarti untuk X-nya berarti ke sini ya kan? Ini sumbu X kan? Berarti separuhnya. Separuhnya berapa? Separuh dari 6 adalah 3. Berarti X1 nya sama dengan 3. Berikutnya Y nya. Nah, seperti yang saya katakan, kalau Y untuk untuk benda, untuk titik berat panjang seperti ini, bukan bangun 2 dimensi atau 3 dimensi ya. Kalau dia ketepatan garisnya adalah di sini, berarti Y-nya adalah ya di angka berapa ini gitu ya, di angka berapa ini gitu. Sudah? Nah, jadi ini berapa ini Y-nya? Ini ke sini berapa? Sebesar ini ya. Oke. X-nya tadi berapa tadi? X-nya, nah ya, dari sini ke sini tadi 3 ya, karena kita bagi 2 ya. Ini 6 bagi 2 jadi 3. Lalu Y-nya berapa? Ini berapa ini ke sini? Kalau ini ke sini adalah 6. Sudah? Ini ke sini 6. Ini adalah separuhnya. Berarti di sini Y-nya adalah 3. Ini angka 3 di sini, berarti 3. Di sini ada 3 gitu. Sekarang untuk benda yang kedua ini.
Kalau bendanya di sini, berarti nanti X-nya ya segini juga, gitu maksudnya. Ya, X-nya segini juga. L-nya tadi adalah 4. Sudah, L-nya adalah 4. Jadi, berarti X-nya berapa nih? Ini ke sini 2. Berarti ini adalah 2. Ya, X untuk benda yang kedua adalah 2. X2 adalah 2. Y2 untuk Y2. Nah, perhatikan ini. Ini perhatikan, ini ke sini adalah 4. Sudah, ini ke sini 4. Separuhnya itu 2, ya kan? Separuhnya 2. Sudah, 2. Tapi benda kedua ini ada di atas sejauh 3 satuan, 3 cm, ya kan? Sehingga Y2 untuk benda yang kedua ini adalah 3 tambah 2 gitu. Karena dia ada di atas nih. Kalau seandainya tadi ini tepat berada di sini, gampang aja, tinggal 4 bagi 2 gitu. Karena ini ada di atas bendanya, jadi separuhnya tadi 2 tambah lagi 3 gitu. Udah, jadi di sini adalah 5. Udah. Sekarang untuk yang ketiga ini. Yang L-nya adalah 4. L-nya 4. Sudah? Kalau L-nya 4, ini otomatis ini kalau kita perhatikan ini berapa ini? Ini ke sini 6, ya kan? Berarti Y-nya adalah 6. Di sini X3, di sini Y3. Y-nya adalah 6, X-nya berapa? X-nya, perhatikan nih, X. Ini ke sini tadi adalah 4. Sudah, di sini adalah posisinya 6. Dah? Ini ke sini posisinya. Nah, ini bendanya ini kan tepat separuhnya di 6. Bahkan separuhnya di 6, berarti Y-nya adalah 6. X-nya adalah 6. X-nya 6, Y-nya juga 6 gitu. Nih, X-nya 6, Y-nya juga 6 juga gitu. Sekarang untuk benda yang keempat. Yang keempat. Ini dia yang keempat. L-nya adalah 6. Ini panjangnya adalah 6. X-nya ya otomatis nih 6 gitu. Y-nya ya separuhnya 3. Dapatlah dia. Dapat dia semuanya nih. Kalau sudah dapat, tinggal kita masukkan ke rumus. X0 sama dengan L1 kali X1 tambah L2 kali X2 tambah L3 kali X3 tambah L4 kali X4 dibagi dengan L1 tambah L2 tambah L3 tambah L4. Masukkan semua nilainya. X0 sama dengan 6 kali 3 tambah 4 kali 2 tambah 4 kali 6 tambah 6 kali 6 per L-nya tambahkan semua. 6 tambah 4 tambah 4 tambah 6 20 berarti. Maka X0 sama dengan, nanti saja udah carikan, hasil akhirnya adalah 4,3. Begitu juga untuk Y0. Y0 sama dengan, kalikan semuanya. L1 kali Y1 6 kali 3 tambah 4 kali 5 tambah 4 kali 6 tambah 6 kali 3 dibagi dengan 20. Hasilnya adalah 4. Berarti koordinat titik berat untuk gambar ini adalah sebesar 4,3,4. Seperti itulah dia. Ya. Nah, kita contohkan lagi kalau misalnya ini, kalau zaman dahulu masih ada ujian nasional ya, tapi kalau ke zaman kalian nggak tahu loh saja, nanti kira-kira masih ada nggak ujian nasional. Tapi yang sering dibuatnya seperti ini. Kalau nggak gambarnya itu kayak yang tadi saja tunjukkan, kayak bentuk rumah gitu kan, kayak panah, atau juga seperti ini dibuatnya. Ada dia bentuk persegi terus bolong
gak lengkap dia gitu. Jadi kalau ini pun sebenarnya hampir sama dia ya. Ini berarti seolah-olah persegi panjangnya berkurang sebanyak segitiga, iya kan? Kalau gambar yang tadi, kalau yang ini kan persegi panjangnya itu ditambah dengan segitiga. Kalau ini persegi panjangnya ini dikurangi segitiga gitu. Jadi kalau yang ini nanti rumusnya seperti yang tadi, rumus x0 nya itu adalah x1 kali A1 tambah x2 kali A2 tambah dia di sini tambah. Jadi kalau ini karena dia ini persegi panjangnya berkurang sebanyak segitiga, jadi nanti rumusnya menjadi kurang. Jadi begini dia, x0 sama dengan A1 kali x1 kurang A2 kali x2 gitu. Jadi kurang dia. Jadi dia tidaklah tidaklah mutlak kayak gitu aja rumusnya, tidak ya. Jadi dikurang. Ya, baik, kita kerjakan dulu yang ini ya. Nah, bentuk ini kita membuat ada dua bangun di sini. Yang pertama adalah persegi panjang, seolah-olah ada persegi panjang. Yang kedua adalah ada segitiga di sini, ya kan? Bangun pertama kita anggap adalah ini nanti jadi dikurang A1 kurang A2 juga ya. Pertama adalah persegi panjang dulu. Bangun pertama adalah persegi panjang. Ya, yang persegi panjang. Kita cari dulu luasnya, panjang kali lebar. Ya. Ini ke sini 90. Panjang lebarnya adalah 90, panjangnya 180. Udah kalikan. 90 kali 180 sama dengan berapa itu? Berapa sini tuh? Berarti itu masih dalam bentuk sentimeter ya, berarti 162 ya. 16200 nggak apa-apa, kita buat sentimeter aja masih. Sudah? Nah, lanjut. Kan nampak ya? Ini dia. Selanjutnya kita cari X1 dan juga Y1. Dah? X1. Jadi ini kalau saja cara gampangnya nih, kalau udah ada gambar saja tambah lagi garisnya ke sini, terus tambahkan ke sini lagi, maaf. Di sini ini adalah X, ini adalah Y, gitu. Ya. Ini ke sini 90. Dah? Ini 90. Separohnya berapa? 45. Berarti untuk persegi panjang X-nya adalah 45 gitu. Sekarang untuk ini untuk panjangnya ini ke sini 180. Separohnya berapa? 90. Dah dapat. Sekarang untuk segitiga kita, ini dia segitiga. Dah, kalau segitiganya luasnya sama, mencari rumus segitiga setengah alas kali tinggi. Ini alasnya kan? Ini alasnya ini. Sudah, ini alasnya. Alasnya berapa? 90 ya? Alasnya 90. Dah? Berapa tingginya? Ini ke sini adalah 90 pastinya. Ini 90. Ini ke sini 90, ini ke sini 90. Berarti panjang tinggi daripada segitiga ini adalah sebesar 90 juga. Berarti di sini kita masukkan luas untuk si segitiga adalah setengah kali 90 kali 90 ya. Setengah alas kali tinggi 90. Setengah dari 90 itu adalah 45. Dah, kali 90 lagi, hasilnya adalah ini 40 50. Nanti boleh
dicek ya anak-anak ustazah ya. Sekarang kita lanjut ke X1, X2 dan Y2. Nih, lihat. Untuk X tidak ada masalah, gampang untuk X ini. X segitiga. Dah. Ini ke sini 90. Separuhnya berapa? 45. Udah, taruh di sini. 45. Dah. Sekarang si Y. Ingat, untuk segitiga cara mencari Y-nya itu adalah bukan setengahnya lagi tapi sepertiga kali tinggi ya. Kalau ininya rumusnya sama separuhnya gitu, tapi kalau kita mau mencari Y-nya, ini kan Y-nya ini ya, Y-nya sepertiga T-nya, sepertiga T berarti sepertiga kali 90 ya kan. Sepertiga kali 90 itu berapa? 90 bagi 3 berarti ya sama dengan 30. Udah, sudah dapat kita semuanya. A1 nya berapa? Lalu oke, belum selesai. Ini 30. Perhatikan ya. Ini 30. Namun ya ini ya, ini untuk si segitiga ini 30 lah dia titik beratnya. Akan tetapi si segitiga ini adalah hasil pengurangan dari si persegi, ya kan? Si persegi panjang yang dikurangi itu si segitiga itu, sehingga besarnya Y itu adalah sebesar sama kayak tadi itu, jadi dikurang dia, ya kan? Jadi ini tadi sepertiga T 30, sehingga Y2 sama dengan 180 dikurang 30 gitu. Kenapa Ustazah? Karena segitiga ini ada di bagian daripada si persegi panjang yang 180 panjangnya, panjang Y-nya gitu ya. Maka jadi 180 kurang sepertiga T-nya gitu. 180 kurang 100 kurang 30 adalah 150. Udah, sekarang tinggal kita masukkan semua. Sudah dapat kita ini semuanya. Nah, ini udah ada semua. X-nya, Y-nya, A-nya semua sudah ada. Dah, semua sudah ada. Udah usah lingkar-lingkar ini. Lalu tinggal kita masukkan, kalikan semuanya. Dah. Masukkan ke rumusnya seperti yang tadi saya bilang. X0 sama dengan A1 kali X1 kurang A2 kali X2 per A1 kurang A2 gitu dia jadinya rumusnya. Udah tinggal masukkan aja nih ya. 16200 kali 45 dikurang 4050 dikali dengan 45 per 16200 162.000 kok 160.000 16.200 ya, maaf, 16.200 dikurang 4.050 gitu. Begitu juga untuk si koordinat Y0 nya A2 dikurang A2 A1 kali Y1 kurang A2 kali Y2 dibagi dengan A1 kurang A2. Jadi kalau udah kesini udah gampang, udah tahu, tinggal mengalihkan aja, kalikan, kurangkan, bagikan, dah selesai gitu kan. Mungkin yang bermasalah itu di sini agak rumitnya nanti untuk mencari X dan Y-nya ya. Jadi harus teliti. Jadi yang biasanya kita gunakan itu cuman persegi panjang, segitiga, atau dia bentuknya adalah batang. Kalau batang aja tinggal bagi dua gitu. Kalau persegi atau persegi panjang juga tinggal dibagi dua. Kalau dia segitiga ya sepertiga T untuk Y-nya gitu ya anak-anak ustazah. Nah, oke. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan ditanyakan ustazah ya. Sebelum waktu kita habis, kita mau murojaah lah dulu. Kita murojaah lah dulu materi kita dari awal, biar nanti kita ujiannya bisa, insyaallah ya. Baik, kita lihat materi kita di kelas 11. Waktu kelas 11 dimulai dari, nah ini dia ya, ini materi pertama kita, kesetimbangan
dinamika rotasi dan kesetimbangan benda tegar. Kita kemarin membahas tentang torsi atau momen gaya, momen inersia, momentum sudut, energi pada gerak rotasi, translasi dan rotasi, atau ada gerak menggelinding kemarin kan. Lalu aplikasi hukum kedua Newton pada gerak rotasi itu yang mana? Yang yang Ustazah kasih kalian tugas kemarin itu ada anak-anak yang menggantung itu. Nah, ini syarat kesetimbangan benda tegar. Syarat kesetimbangan itu sigma F harus sama dengan 0 dan sigma torsinya juga harus sama dengan 0. Titik berat ini yang barusan. Lalu jenis-jenis kesetimbangan. Nah, ini dia dinamika rotasi. Torsi itu adalah sebuah besaran yang menyatakan besarnya gaya yang bekerja pada benda sehingga mengakibatkan benda berotasi, ya. Atau kalau saya sih bilangnya torsi itu adalah kesukaran untuk menghentikan benda yang sedang berputar. Nah, kayak mana menghentikan benda yang sedang putar? Susah kan? Ya, jadi kalau gerak rotasi ya namanya adalah torsi gitu. Dah. Jadi di mana torsi itu kita lambangkan dengan ini seperti ini kayak huruf T gitu kan. Torsi itu sama dengan momen gaya ya. Di mana besarnya torsi itu dipengaruhi oleh gaya dan juga R-nya, R ya. Jadi dia torsi sama dengan F kali R atau F kali R sin theta. Lalu kita membahas momen inersia, ya kan? Momen inersia itu adalah ukuran kelembaman suatu benda untuk berotasi terhadap porosnya. Jadi ini sebandinglah ini dengan momentum kalau kita belajar di gerak lurus ya, momentum kelembaman. Nah, jadi kalau momen inersia itu dipengaruhi oleh massa dan juga R-nya, jari-jarinya, mr kuadrat. Tapi ini hanya rumus umumnya. Nanti setiap kali berbeda bendanya, kalau berbeda bendanya otomatis nanti akan berbeda pula rumusnya ya. Ada sepertiga ada setengah mr kuadrat, ada 2/5 mr kuadrat, ada 7/5, ada sepertiga dan lain-lain sebagainya ya. Tergantung nanti bendanya. Nah, ini contohnya yang torsi. Ada torsi seperti ini, disusun seperti ini. Sigma torsinya berapa ini tinggal kita jumlahkan aja semuanya. Lalu kita belajar tentang momentum sudut, ya kan? Momentum sudut. Ini orang yang apa nih istilahnya nih, sedang menari balet ya. Hukum kekekalan momentum sudut. Ya, momentum akhir sama dengan momentum awal sama dengan momentum akhir. Apabila tidak ada gaya luar yang bekerja pada benda, besarnya momentum sebelum dan sesudah itu besarnya adalah sama, di mana momentum sudut itu kita bisa mencarinya dengan momen inersia kita kalikan dengan omeganya. Jadi kemarin tuh ada hubungannya dengan hukum Newton ya, udah kita hubungkan kemarin sama torsi, hubungan antara torsi dan juga momen inersia ya. Lalu ini kemarin kita bahas sudah juga energi gerak translasi plus rotasi atau dikatakan gerak menggelinding, ya kan? Kalau dia energi kinetik translasi ya biasa dari SMP Anda sudah tahu itu, ya kan? Setengah mv kuadrat. Kalau gerak energi kinetik rotasi setengah I omega kuadrat. I adalah momen inersia, omega adalah kecepatan sudutnya. Ini eka rot. Jadi kalau energi kinetik menggelinding adalah eka trans tambah eka rot, gitu kan? Ya. Lalu kemarin aplikasi hukum Newton ada. Oke, kesetimbangan benda tegar. Nah, ini kemarin syarat benda itu dikatakan benda tegar apabila sigma Fy, sigma Fx gaya ya maksudnya, dan sigma torsinya harus sama dengan 0. Ya, harus sama dengan 0 barulah dikatakan dia itu benda tegar. Lalu kita membahas titik berat yang sekarang ini.
Sudah titik berat. Jadi intinya kalau menentukan titik berat ini menentukan X dan Y-nya dulu. X dan Y, kalau udah tahu kita X dan Y-nya, tinggal masukkan, cari rumus koordinatnya X0 dan Y0-nya, insya Allah udah gampang. Jadi, dan juga untuk menentukan X dan Y-nya ini harus hati-hati anak-anak Ustaz ya, teliti. Kalau misalnya bendanya itu ada di atas, nah ditambahkan dengan yang di bawahnya. Setelah kita buat separohnya, udah dapat kita titik beratnya, ditambahkan dengan yang di bawahnya. Demikian juga sebaliknya, kalau bendanya itu misalnya adalah dikurangi, kayak contoh yang barusan saja bilang, pengurangan gitu kan, nah berarti nanti di akhirnya anti kurangkanlah dia hasil akhirnya ya. Nah mungkin itu saja yang bisa kita bahas pada pertemuan kali ini. Kalau ada yang mau ditanya, Ananda sekalian boleh bertanya sama Ustazah ya. Ini kesetimbangan kemarin udah kita bahas juga ya. Ustazah nanti kasih soal satu aja. Kalau tidak ada yang mau ditanya, insyaallah di minggu depan Ustazah mau kasih kuis ya. Demikian saja, barakallahu fikun. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.